Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Kustihani dan dua rekan saya, Putriana Award dan Jasandi Rohansyah akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang mendeskripsikan esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Anggota kelompoknya ada Jasandi Ruhansyah dengan NIM 3220351. Yang kedua ada Putriana Nursaidah Wawod dengan NIM 3220359 dan saya sendiri Tia Kustiani dengan NIM 3220372. Selanjutnya, pengertian dan urgensi ketahanan nasional. 1. Pengertian esensi dari ketahanan nasional pada hakikatnya adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dewasa. Ini spektrum semakin luas dan kompleks. Yang kedua, pengertian esensi dan urgensi ketahanan nasional adalah terlibatnya seluruh elemen bangsa dan negara dalam menghadapi beragam ancaman. Hal ini karena tanpa keterlibatan tersebut, negara akan kehilangan salah satu unsur pentingnya. Pengertian yang ketiga, pengertian ketahanan nasional secara etimologi. Ketahanan berasal dari kata tahan yang berarti tabah, kuat, dapat menguasai diri, gigih, dan tidak mengenal menyerah. Ketahanan memiliki makna mampu, tahan, dan kuat menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman yang ada guna menjamin kelangsungan hidupnya. Sedangkan kata nasional berasal dari kata nation yang berarti bangsa. Sebagai pengertian politik, bangsa dalam pengertian politik adalah persekutuan hidup dari orang-orang yang telah bernegara. Ketahanan nasional secara etimologi dapat diartikan sebagai mampu, kuat, dan tangguh dari sebuah bangsa dalam pengertian politik. Selanjutnya, ketahanan nasional secara terminologi. Terdapat 3 pengertian ketahanan nasional atau disebut dengan wajah ketahanan nasional, yakni yang ke-1, ketahanan nasional sebagai konsepsi. Maksud dari ketahanan nasional sebagai konsepsi, konsep khusus bangsa Indonesia sebagai pedoman pengaturan penyelenggara bernegara dengan berdasarkan pada ajaran Astagatra. Yang kedua, ketahanan nasional sebagai kondisi. Kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan daya tahan. Yang ketiga, ketahanan nasional sebagai strategi, cara, atau pendekatan. Cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dan ancaman kebangsaan melalui pendekatan
Asragatra yang sifatnya integral komprehensif. Selanjutnya, konsep ketahanan nasional dapat digambarkan sebagai berikut. Esensi dan urgensi ketahanan nasional. Esensi dan ketahanan nasional pada hakikatnya adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dewasa. Ini sebetulnya semakin luas dan kompleks. Hal yang menjadikan ketahanan nasional sebagai konveksi hak khas bangsa Indonesia adalah pemikiran tentang 8 unsur kekuatan bangsa yang dinamakan Asragatra. Selanjutnya ada unsur-unsur kekuatan nasional. Ini telah mendapatkan banyak kajian dari para ahli. Yang pertama, menurut Morgenthau, faktor-faktor yang relatif stabil atau stable factor terdiri atas geografi dan sumber daya alam. Dan faktor-faktor yang relatif berubah, dinamik faktor, terdiri atas kemampuan industri, militer, demografi, karakter nasional, moral nasional, kualitas diplomasi, dan kualitas pemerintah. Yang kedua, menurut Alfred Tahir Mahan, Menurut Alfred Tahir Mahan, letak geografi, bentuk atau wujud bumi, luas wilayah, jumlah penduduk, watak nasional, dan sifat pemerintah. Menurut Mahan, kekuatan suatu negara tidak hanya tergantung luas wilayah daratan, akan tetapi tergantung pula pada faktor luasnya akses ke laut dan bentuk pantai dari wilayah negara, sebagaimana diketahui Alfred. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Putriana. Silakan Putriana. Saya Putriana di sini akan melanjutkan presentasi dari Tia. Ini di aku slide-nya masih yang temahan, Ti. Emang yang itu, Wor, lanjutin. Oh iya, yang selanjutnya ini ada temahan termasuk pengembang teori geopolitik
tentang penguasaan laut sebagai dasar bagi penguasaan dunia. Barang siapa menguasai lautan akan menguasai kekayaan dunia. Barang siapa menguasai kekayaan dunia juga akan menguasai dunia. Selanjutnya, slide selanjutnya. Terus yang kedua ada Klein. Menurutnya, suatu negara akan muncul sebagai kekuatan besar apabila ia memiliki potensi geografi besar atau negara secara fisik wilayahnya besar. Dan memiliki sumber daya manusia yang besar pula juga. Lalu ada unsur-unsur ketahanan nasional. Model Indonesia terdiri atas 8 unsur yang dinamakan Astagatra atau 8 gatra yang terdiri dari Trigatra, 3 gatra alamiah, dan Pancagatra, 5 gatra sosial. Unsur atau gatra dalam ketahanan nasional Indonesia tersebut sebagai berikut. Ini ada 3 aspek kehidupan alamiah atau Trigatra. Yaitu yang pertama di 50%-nya gatra, letak, dan kedudukan geografi. Terus yang 25%-nya gatra, keadaan, dan kekayaan alam. Yang selanjutnya ada 75% gatra, keadaan, dan kemampuan penduduk. Selanjutnya ada 5 aspek kehidupan sosial atau pancagatra. Di antaranya yaitu yang pertama ada gatra ideologi, yang kedua ada gatra politik, yang ketiga ada gatra ekonomi, yang keempat ada gatra sosial budaya atau sosbud, yang kelima ada gatra pertahanan dan keamanan atau hankam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yusan Hansyah dan melanjutkan dari kelompok saya akan menjelaskan bagian tentang esensi dan urgensi dari bela negara. Apa itu bela negara? Bela negara merupakan perwujudan dari upaya mempertahankan dan meningkatkan keamanan nasional bangsa Indonesia. Bela negara ini sendiri dibagi menjadi 2, yaitu ada bela negara secara fisik, yaitu dengan cara mengangkat senjata, ya bisa dibilang kasarnya seperti itu. Hal ini bisa dilakukan dengan mengikuti Tentara Nasional Indonesia ataupun mengikuti wajib militer atau pelatihan dasar kemiliteran seperti yang umum dilaksanakan di negara-negara maju. Lalu yang kedua ada secara non-fisik. Secara non-fisik ini lebih ke arah kita untuk menanamkan kesadaran dalam berbangsa dan bertanah air. Bagaimana kita menghormati sesama, menjaga toleransi dan menjaga keutuhan antar masyarakat, serta dengan memajukan ilmu pengetahuan yang kita punya. Selain itu bisa juga dengan cara berperan aktif dalam membayar pajak seperti itu. Kenapa membayar pajak? Karena menurut Undang-Undang Pasal 30 dalam Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 bahwa setiap warga negara itu wajib untuk berperan dalam pembayaran pajak seperti itu. Pembayaran pajak ini akan digunakan untuk memenuhi hak-hak warga negara dan juga menjaga kestabilan suatu negara. Berikut adalah beberapa contoh penggunaan pajak, yaitu ada untuk fasilitas dan infrastruktur, subsidi pangan dan BBM, transportasi massal, pelayanan kesehatan, pendidikan, pertahanan keamanan, penegakan hukum, dan kelestarian lingkungan hidup. Selain itu, penerimaan pajak juga dapat digunakan untuk pemerintah untuk mengendalikan inflasi. Bagaimana caranya agar inflasi di suatu negara itu tidak pada
praktiknya tidak terlalu parah seperti itu, karena tidak dapat dipungkiri bahwa inflasi pada suatu negara ini bisa dibilang selalu ada ya, hanya saja besar atau tidaknya itu tergantung dari bagaimana pemerintah negara itu sendiri dalam mengendalikan keuangan. Karena jika kita menilik dari negara Argentina saat ini bahwa mereka sedang mengalami inflasi yang cukup parah dan efeknya adalah penderitaan pada rakyat itu sendiri karena harga-harga melambung, kebutuhan dasar meroket tinggi yang menyebabkan daya beli juga sangat-sangat berkurang seperti itu. Semoga saja negara kita tidak akan pernah mengalami kondisi seperti itu. Sekian itu saja dari kami. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.